Aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Capres pertama pintar sekali, pintar banget, semua bisa, pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan? Katanya itu capresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku mundur, Mbak Alisa. Aku agak nyamping juga, karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Saya termasuk bisa dikatakan ya Gus Durian juga saya ini. Ini ada yang ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab caleg gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Sudah tahu kan saya siapa? Ada ibu. Ya, salah. Saya Jengyah Inayah. Meskipun kadang keliru dipanggil Nuriyah. Ya saya mirip lah sama Dasia itu, sama Jeng Dasia. Cuman bedanya kalau Jeng Dasia itu versi Huayu, kalau saya versi Huawei. Dari jauh, wah, dari dekat. Baik, oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa. Kita melihat bahwa sekarang ini ada banyak hal yang perlu kita sampaikan. Kita tahu saat ini seorang wanita yang begitu berani ya merosting seorang wakil presiden. Menurut dia ada banyak hal yang perlu masyarakat tahu, tetapi itu dibawakan dalam hal kelucuan. Kenapa? Karena terlalu tegang, maka kita bingung mengarah kemana negara ini. Ya, saat ini Gibran Wapres menyindir, mentertawain dalam momen apapun bukan hal yang pada tempatnya. Dasar memang masih anak-anak, kurang tahu sopan santun. Kalau ini benar-benar terjadi, siapa yang tampak oon. Ya, sebenarnya yang kita tahu bahwa Gibran ya memang beliau mempunyai jaringan yang luar biasa sehingga beliau sampai duduk di kursi wakil presiden
orang nomor 2 di negara ini. Namun kekhawatiran masyarakat itu tetap ada, itu tidak bisa hilang. Ya, secara spontan masyarakat menanggapi bagaimana tindakan-tindakan Gibran yang selalu bikin gaduh dan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Ya, disampaikan di sini lagi bahwa presiden dan wakilnya kan cuman bisanya omong-omong doang. Jangan pernah percaya dengan pejabat pusat. Kenapa mereka mengatakan itu? Trauma dengan pemerintahan yang tidak pro kepada masyarakat, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat bagaimana orang-orang yang mereka pimpin saat ini, masyarakatnya seperti apa. Itu mereka tidak memperdulikan hal-hal itu. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan besar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia kalau negara ini tidak bisa diarahkan, tidak bisa diberikan sebuah perjalanan yang baik. Nah, seandainya dia punya kepekaan, sudah seharusnya bapak dan anak malu setiap saat dapat ledekan. Kenapa? Karena masyarakat pun selalu ngeledek Prabowo, ngeledek Gibran, ngeledek Jokowi, karena mereka satu kubu. Ini tidak bisa dipisahkan, dan masyarakat sih bawa santai aja, bawa enjoy supaya tidak terlalu dipikirkan dan tidak menjadi sebuah permasalahan yang begitu berat. Ya, Mas Gibran, kasihan banget anak cucumu nanti kalau lihat berita orang tuanya ambisi kekuasaan. Ya, kenapa terjadi hal itu? Karena ini kelakuan Jokowi yang begitu ambisi kekuasaan, menghalalkan segala macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan. Nah, di sini letak kesalahan. Disinilah masyarakat mulai bertanya-tanya, apa sih yang harus kita lakukan supaya negara ini lancar dengan kesejahteraan. Sikap Jokowi mungkin dia merasa tidak ada dampaknya, tidak ada konsekuensinya. Sikapnya yang selalu melanggar konstitusi, melanggar aturan, itu pasti ada karmanya. Mungkin saja di masa Jokowi dia tidak mendapatkan hal seperti itu. Dia tidak merasakan karma-karma itu, tetapi saya yakin bahwa karma dari perlakuan Jokowi itu nantinya sangat-sangat buruk. Itu pasti didapat oleh seorang Gibran dan Kaisang serta anak-anak dan cucunya. Ya, sayang sih boleh sama anak, tapi ingat kepantasannya, dan masih banyak yang sesungguhnya menjabat unik. Makhluk satu ini menghalalkan segala cara dalam keegoisannya sehingga orang lain pun ditumbangkan. Fufu Fafa, pelang promo cuma bisa politisi, bansos, poles-poles pencitraan, bagi-bagi susu Fafa dan buku curi star kampanye 2029. Nah, inilah yang mereka sedang persiapkan. Jadi kita harap jangan sampai terjadi hal-hal ini di 2029 lagi. Kita harus mencegah hal seperti ini. Yang dikatakan Mbak Inaya benar semua, walaupun pendidikannya nggak jelas, walau cara berpikirnya seperti anak PAUD. Ya, hal-hal ini perlu kita evaluasi lagi supaya tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Itu yang kita inginkan. Nah, silakan berikan tanggapan teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar. Silakan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.